Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Sabili Journey, selamat datang kembali di podcast STAI Sabili Bandung. Ruang inspirasi dan cerita seputar dunia kampus, pendidikan, dan juga perjalanan para pejuang ilmu. Saya Solihat, dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai tapi juga penuh makna karena topiknya sangat spesial tentang wisuda ke-30 STAI Sabili Bandung dengan tema Alumni Berdaya, Bangsa Berkarya dari Kampus untuk Dunia. Nah, untuk kesempatan kali ini bersama saya sudah bergabung salah satu panitia dari wisuda STAI Sabili Bandung, yaitu Bapak Raffi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ini saya manggil Teteh atau apa ini Teteh? Boleh, mau Teteh boleh. Alhamdulillah alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Baik, sebelum masuk ke obrolan yang mungkin akan sedikit panjang Pak, Iya. Boleh diceritain sedikit di panitia wisuda ke-30 ini Bapak bertugas sebagai apa ya? Dan peran Bapak di balik wisuda ke-30 STAI Sabili Bandung ini seperti apa? Nah, siap. Alhamdulillah untuk tahun sekarang saya sebagai panitia wisuda sebetulnya termasuk orang baru di Sabili ini yang awalnya sebagai mahasiswa sekarang merangkap gitu kan. Alhamdulillah saya diamanahi sebagai bagian dari desain dan publikasi. Di desain dan publikasi tugasnya lumayan banyak, apalagi saya sebagai orang baru, lagi-lagi disebut orang baru, ketika lihat selebaran di PDF-nya sangat banyak sekali yang harus saya siapkan, dan mungkin emang berkahnya di situ yang membuat saya tidak terlalu pusing emang bidang saya gitu. Kebetulan emang bidang saya, yang bikin pusingnya hanya mencari informasi, mencari data, mencari sumber informasi tersebut saya harus bagaimana. Tetapi untuk masalah desain mendesain mah insya Allah itu mah sudah bukan hal yang baru, tapi hal yang sudah biasa saya lakukan. Mungkin yang betul-betul baru teh setiap hari saya harus buat desain untuk upload IG, setiap hari saya harus buat caption untuk IG. Nah itu yang betul-betul PR bagi saya. Belum lagi kan kadang nggak upload, kadang 4 hari itu sampai nggak upload karena saking sibuk dan susah untuk mengatur waktu gitu kan. Emang itu PR banget. Aduh, tanggung jawabnya besar. Betul, tapi betul. Untuk menambah pengalaman juga ya Pak ya? Betul, itu pasti. Wah Pak, ternyata tanggung jawabnya luar biasa ya. Wah, sangat. Jadi makin penasaran gimana suasana nanti ketika panitia menjelang hari H-nya gitu. Untuk obrolan lebih lanjut Pak, kira-kira kapan ini wisuda diadakannya, di tanggal berapa, dan tempatnya juga di mana? Ya, untuk wisuda pada tahun ini, wisuda ke-30 dilaksanakan pada hari Rabu di bulan Oktober tanggal 29 2025 yang bertempatan di Balai Sartika yang Jalan Buah Batu, masih Kota Bandung. Ya. Masih lumayan dekat ya dengan masih lumayan dekat 2. Karena emang sudah langganan di situ sepertinya. Iya. Kalau sudah tahu mah gampang ya. Nanti pasti. Para wisudawati yang mau mengikuti, yang ingin mengikuti wisuda, kalau sudah tahu tempatnya mah gampang. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, persiapan panitia sudah sejauh mana sampai hari ini menjelang acara wisuda? Untuk persiapan panitia mungkin kalau di persentase hampir 50% kayaknya ya. Ya, karena dari divisi saya pun untuk segala macam banner, desain dan lain sebagainya itu hampir semua untuk di hari H udah hampir selesai, tinggal percetakannya saja gitu. Jadi betul-betul insya Allah lah sudah siap. Sudah aman ya? Ya, aman. Kalau boleh tahu, boleh nggak Pak diceritain atau dibocorin sedikit apa saja agenda atau rangkaian ketika nanti acara berlangsung di hari wisuda? Untuk acara-acara ada seperti biasa sambutan-sambutan, prosesi wisuda,
lalu pembacaan SK, wisudawan, penghargaan, lalu ada prosesi wisuda, pemindahan anting-anting, lalu seperti biasa ada penampilan dari paduan suara STAI Siliwangi Bandung. Lalu ada tari-tarian seperti biasa, tari tradisional dan lain sebagainya. Kalau untuk waktunya sendiri Pak, itu dimulai dari jam berapa? Untuk waktunya dimulai dari persiapan pukul 7 ya. Jadi kemungkinan sih tidak akan terlalu lama, pada zuhuran sudah selesai. Mudah-mudahan kalau lancar, mudah-mudahan. Amin, semoga dilancarkan ya semuanya ya Pak amin, ya. Amin. Selanjutnya Pak, sampai saat ini, sampai hari ini, apa sudah berapa wisudawan wisudawati yang sudah mendaftar untuk mengikuti wisuda di tahun ini? Untuk di tahun ini, untuk targetnya sih 400, yang disediakan 400. Cuman saya belum tahu berapa banyak wisudawan wisudawati yang sudah mendaftar. Karena saya jarang ikut rapat. Saya jarang ikut rapat panitia wisuda. Jadwalnya selalu bentrok dengan jam ngajar saya di sekolah SD, jadi betul-betul kurang tahu itu informasi. Karena ini ya, karena jadwal juga. Iya, betul-betul dilema lah, betul-betul dilema. Waktunya rapat saya malah ngajar. Iya, tidak bisa ditinggal. Tidak bisa ditinggal, juga, aduh. Ya. Kalau untuk persiapannya juga nih Pak, kembali lagi ke persiapan, ada tidak kendala atau tantangan yang buat mempersiapkan semua acara wisuda ini gitu? Kalau untuk disebut ada atau tidak pasti ada ya Teh. Karena apa? Karena setiap kali membuat event atau acara itu pasti tantangan utamanya komunikasi. Iya. Ya, betul. Dari dulu zaman kuliah pun pasti tantangannya komunikasi kan, ketika di himpunan. Apalagi sekarang lebih wow lagi gitu kan tantangan komunikasinya dengan dosen-dosen, dengan para dokter gitu kan. Apalagi balik lagi sebagai orang baru, betul-betul tantangan komunikasinya harus lebih intens, mencari informasi bagaimana supaya divisi saya ini bisa berjalan dengan baik, bisa berkontribusi dengan maksimal untuk persiapan wisuda ke-30 nanti. Dari tantangan yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira ada nggak trik atau tipsnya atau apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi itu? Mungkin untuk tips atau trik, untuk tips atau triknya, jadi kita jangan terpatok oleh permasalahan yang susah terlebih dahulu, tapi kerjakan aja yang lebih mudah. Seperti biasa kan ketika kita sekolah, kerjakan yang lebih mudah gitu kan ketika mengerjakan soal. Nah, itu pun masih berlaku sampai sekarang. Jadi kerjakan aja yang bisa dikerjakan agar yang lainnya tidak terabaikan gitu. Ketika sudah dikerjakan, nanti ada laporan, baru di situ momennya kita bertanya-tanya kepada misalkan ketua panitianya dan oleh Bu Dr. Anissa. Jadi di situ momen kita bertanya, Bu, ini saya sudah buat ini, kira-kira apa lagi yang harus dibikin, kekurangannya apa. Nah, dari situlah mulai dapat informasi tambahan, dari situlah mulai dapat lagi ide-ide apa lagi sih yang harus kita kerjakan gitu. Mungkin tips and triknya intinya kita jangan stagnan karena permasalahan yang susah diselesaikan, tapi cari permasalahan yang lain yang bisa mudah diselesaikan. Trik dan tipsnya seperti mengerjakan soal ya teman-teman. Seperti mengerjakan soal ketika sekolah. Jadi kerjakan dulu yang mudah, baru yang sulit. Kalau sampai sejauh ini Pak, kerjasama antar panitia yang lain pasti dong ada dukungan dari kampusnya ya? Pasti itu, sudah pasti. Kira-kira apa saja sih dukungan yang udah kampus curahkan untuk acara besar ini gitu, acara wisuda ini? Untuk dukungan dari kampus tentunya secara finansial pasti didukung, karena
segala apapun, kegiatan apapun tanpa adanya finansial tidak akan berjalan. Betul. Gitu kan. Itulah dukungan yang paling utamanya gitu. Terus dukungan yang selanjutnya pasti untuk itu mah doa udah pasti ya. Alhamdulillah dari pihak kampus pun bisa diajak kerjasama sih. Ya, jadi kita sebagai panitia tidak terlalu susah. Alhamdulillah ya, semoga dilancarkan semuanya ya Pak ya. Amin. Kembali lagi ke temanya tadi nih Pak, kan ada kata-kata berdaya dan berkarya. Menurut pandangan Bapak nih, bagaimana peran alumni STI Sabili Bandung setelah mereka lulus sesuai dengan tema tersebut? Itu seperti apa kira-kira? Ya, oke. Kalau saya mengartikan itu malah dari belakangnya dulu teh. Tadi kan berdaya Dan berkarya. berkarya dari kampus untuk dunia gitu ya. Iya. Jadi bagaimana caranya supaya alumni ini untuk dunia ini betul-betul bisa berdaya dalam arti bermanfaat. Kan banyak tuh alumni setelah lulus teh kemanfaatannya masih tanda tanya. Jadi bagaimana caranya dari alumni STI Sabili ini betul-betul bisa diberdayakan sebagai guru yang profesional, sebagai profesi-profesi yang profesional. Lalu setelah dari profesional itu mereka bisa membuat karya seperti apa yang bisa bermanfaat untuk dunia gitu. Dimulai dari mana? Ya dimulai dari Sabili gitu. Jadi bagaimana caranya mahasiswa atau alumni bisa bermanfaat dan berkarya dimulai dari kampus sehingga manfaat untuk dunia gitu. Iya. Masya Allah, betul ya Pak ya. Jadi alumni itu bukan hanya sekedar selesai kuliah ya, tapi juga harus banyak sekali peran barunya di tengah masyarakat juga dalam lingkup banyaknya itu dalam aspek dunianya. Keduniaannya ya. Karena kan ujian yang sebetulnya kan setelah wisuda gitu. Betul. Iya, bukan ketika kuliah tapi ujian yang betul-betul diuji kemanfaatan ilmunya itu kan setelah wisuda gitu. Jadi kalimat dari kampus untuk dunia itu benar-benar jadi pengingat kita buat mahasiswa, untuk mahasiswa tentunya, untuk nanti yang para wisudawan dan wisudawati, ilmu yang kita dapat di STI Sabili itu harus juga memberi manfaat lebih luas ya. Betul. Untuk umat, bangsa dan juga dunia. Bahkan harus untuk agama juga gitu kan. Betul. Jadi teman-teman sahabat Sabili Journey, bukan hanya untuk umat, bangsa, dunia, tetapi juga seperti kata Pak Rafi dan juga untuk agama. Iya. Ada harapan tidak Pak untuk para wisudawan dan wisudawati yang sebentar lagi akan meninggalkan kampus tercinta kita ini? Mudah-mudahan sih tidak selamanya meninggalkannya, harus selalu dikenang gitu. Betul. Untuk harapan saya secara pribadi, saya pun sebagai alumni kampus lain gitu. Jadi harapan saya itu sebetulnya simpel. Saya selalu ingat dengan dosen saya di STI Siliwangi, ketika kamu mendapatkan masalah, lihatlah skripsi gitu kan. Karena di skripsi itu cara menyelesaikan permasalahannya. Jadi saya berharap para alumni itu ketika mendapatkan masalah jangan emosi yang dikedepankan, tapi pola pikir sebagai alumni, sebagai mahasiswanya itu yang harus dikedepankan. Bagaimana latar belakang masalahnya, manfaatnya apa dari permasalahan tersebut, tujuannya apa dan lain sebagainya. Sebetulnya pembelajaran kita di kuliah itu selama 4 tahun ya tentang problem solving, bukan yang lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan para alumni STI Sabili yang ke-30 nanti betul-betul bisa melatih lagi problem solving yang sudah diasah di kampus dan diimplementasikan ke masyarakat gitu. Jadi tidak hanya meninggalkan, tetapi juga harus mengenang masa-masa selalu itu kuliahnya seperti apa, dan pasti ada kenangan-kenangan manisnya ya tentunya sahabat Sabili Journey. Pasti. Terakhir ini Pak, apa pesan atau ajakan Bapak untuk seluruh sivitas akademika STI Sabili Bandung menjelang hari H wisuda yang ke-30 ini? Mungkin kalau dari saya ajakannya, mari kita bekerja sama dengan baik, amanah dengan segala tugas yang sudah diamanahkan untuk mensukseskan wisuda ke-30 STI Sabili Bandung.
Masya Allah, semoga ya Pak seluruh sivitas akademika STAI Sabili bisa ikut menyambut wisuda ini dengan Amin. rasa syukur dan kebanggaan. Amin. Gitu, Harus Pak. itu. Nah, karena pada akhirnya keberhasilan wisuda itu bukan hanya milik para mahasiswa Betul, Pak tentunya, betul, tetapi betul. juga butuh kerjasama juga Dari keluarga iya, besar betul. kampus gitu ya. Betul. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali obrolan kita hari ini Bapak. Alhamdulillah. Dan dari cerita Pak Rapi, kita jadi tahu bahwa di balik megahnya acara wisuda nanti ada semangat, kerja keras, dan juga doa dari banyak orang yang ingin melihat STAI Sabili semakin maju. Betul teh. Nah, terima kasih banyak Bapak Sama-sama. sudah Teh meluangkan, As, ya, betul, Teh As, betul, ya. sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Sabili Journey Podcast pada hari ini. Semoga persiapan wisuda nanti berjalan dengan lancar. Amin, ya Allah, acaranya amin. juga nanti menjadi momen yang penuh kebahagiaan Amin, ya Allah, bagi amin. seluruh wisudawan dan juga keluarga besar STAI Amin, Sabili ya Allah. Bandung. Nah, buat sahabat Sabili Journey, dimanapun kalian berada, jangan lupa terus dukung dan doakan, dan kalau bisa ikuti terus akun Instagram wisuda ya Bapak, boleh Wisuda ke-30 STAI Sabili. Nah, boleh diikuti langsung, di follow, Di komen. di komen dan juga di like sebanyak-banyaknya gitu untuk mensukseskan acara wisuda ke-30 STAI Sabili Bandung. Dan Nah, bantu saya untuk men-share. Betul. Karena pasti setiap hari ada selalu update status informasi tentang wisuda ke-30 STAI Sabili Bandung. Nah, teman-teman berarti jangan hanya di like, tapi tetap juga harus di komen, di share juga sebanyak-banyaknya untuk semakin luas gitu, agar semakin luas informasi terkait wisuda STAI Sabili Bandung Betul, ya Teh. yang ke-30. Ya. Nah, terakhir saya Al-Solihat sebagai host pada podcast kali ini, dan juga Dan saya Raffi Aziz sebagai salah satu panitia wisuda STAI ke-30. pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, tentunya hanya di Sabili Journey Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.